Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yakni Ibu Hajah Debibi Nabilatul Fauzia LC MA, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhaliza dengan nomor NPM 2210631110101. Kelas 4C, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi, yang dimana tugasnya itu adalah membuat video tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap saya. Oke, baik. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melakukan tugas mata kuliah Hadis Tarbawi ini. Nah, berbicara tentang kepemimpinan keperempuanan, nah banyak sekali yang berbicara tentang apakah perempuan itu bisa dijadikan pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin itu sendiri adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi, memimpin suatu kaum, dan juga dan seorang pemimpin itu akan membawa arah anggotanya itu kemana gitu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang pertama ada teks hadis berbahasa Arab lengkap dengan sanad, matan, dan juga mukhorijnya. Kemudian ada terjemah hadis dalam berbahasa Indonesia. Kemudian ada syarah penjelasan hadis tersebut. Kemudian ada pendapat dari beberapa ulama. Dan kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Nah, langsung saja. Sebelum kita masuk kepada kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis, kita juga harus mengetahui dulu nih apa sih kepemimpinan itu. Nah, menurut Syamsuddin, kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di dalam kepemimpinan sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah untuk menggerakkan seseorang gitu, atau membawa seseorang kepada untuk menjadikan dan juga untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu gitu. Nah, di dalam kepemimpinan itu juga kita harus mempunyai beberapa sikap yang baik gitu. Nah, kita juga sebagai pemimpin kita harus memiliki sikap yang loyalitas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, bahkan menjadi seorang pemimpin itu adalah cerminan bagi setiap anggotanya. Jadi banyak juga yang bilang kalau dari pemimpinnya aja tidak baik, gimana anggotanya gitu. Nah, kemudian di sini ada arti dari perempuan dalam agama Islam. Nah, dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan ini bisa disebut manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut juga kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Nah,
Kemudian Islam juga datang membawa pesan moral, yang kemanusiaan yang tiada bandingnya dengan apa namanya, agama lain gitu. Jadi agama Islam datang juga, apa namanya, membawa pesan moral gitu buat, kepada manusia yang lain gitu. Kalau kalau sebenarnya tuh perempuan nih, setara gitu sama sama laki-laki gitu. Jadi ada kesetaraan, gender gitu. Nah, jadi, sejarah juga menunjukkan bahwa, apa namanya, eee, kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya dianggap sebagai seorang istri, pendamping, dan juga bahkan sebagai apa namanya uh, yang melayani laki-laki saja gitu. Tetapi sebenarnya perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Nah sebetulnya apa namanya, oleh karena itu sebenarnya agama Islam ini menjadi sarana sarana dan juga prasarana yang tepat bagi untuk mempersatukan visi dan juga misi antara kesetaraan laki-laki dan juga kesetaraan perempuan gitu. Nah, adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih yang menjadi kontroversial gitu. Mayoritas mayoritas ulama juga melarang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisami, hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimati sami tuha mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayamal jamali ba'dama gitu uh, an an al haqqa bi bi ahsabi bi ahsabil jamali fauqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrohumum ro'ata. Nah, di sini juga mempunyai arti sebagai berikut. Menceritakan kepada kami, Utsman ibnu Al-Haisam menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakr berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Unta. Abu Bakr berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya. Rasulullah bersabda, tidak akan sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada uh, perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini juga menceritakan bahwa sebetulnya apa namanya, Rasulullah SAW pernah bersabda tidak akan sukses suatu kaum, suatu masyarakat gitu, yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Jadi Rasulullah juga menganggap bahwa perempuan ini tidak bisa apa namanya, memimpin suatu kaum gitu. Maka tidak akan sukses gitu suatu kaum tersebut yang dimana apa untuk menyerahkan urusannya kepada perempuan gitu tuh pasti pada apa namanya, nggak akan benar gitu, nggak akan bisa apa, nggak sukses gitu. Rasulullah juga pernah bilang kayak gitu. Nah, tapi di pihak lain ada juga ulama yang membolehkan perempuan menjadi apa namanya, menjadi seorang pemimpin gitu. Uh, karena di dalam Al-Quran juga memberikan apa namanya, di dalam Al-Quran juga memberi isyarat kepada perempuan karena perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin, bukan hanya laki-laki. Nah, oleh karena itu sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Nah, di samping itu juga apa namanya, mereka mereka juga memiliki kriteria-kriteria tertentu gitu dan juga syarat-syarat tertentu ya untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kemudian di sini ada sanad
hadis yang dimana sanad sanad itu adalah yang dimana kita sama-sama ketahui sanad itu adalah susunan para perawi atau silsilah dari para perawi yang menyambung hingga kepada matannya gitu. Nah, di dalam hadis ini juga disebutkan sanadnya yaitu adalah jalur Humayyid Ibnu At-Tawail dari Al-Hasan dari Abu Bakrah dengan redaksi As-Samaniyah Allah bisyai'in sami tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan falamma qadimat Aisyah zakartu dzalika fa asma Allahu Amr Ibnu Syu'bah meriwayatkan dari Mubarak Ibnu Fudalah dari Al Hasan bahwa uh, Aisyah radhiyallahu anha diutus kepada Abu Bakro dan juga Abu Bakro dan kemudian Abu Bakro berkata, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya juga mendengar sabda dari Rasulullah gitu. Sabda Rasulullah yaitu la yuflihu qaumun walau amruhum mura'ata, yang artinya itu tidak akan sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkannya untuk memimpin gitu urusan mereka kepada perempuan. Nah, jadi sebetulnya Abu Bakar juga sudah meyakinkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu ini pasti akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga bijaksana gitu. Namun beliau juga ingat perkataan dari Rasulullah yang di mana perkataannya itu adalah balik lagi kepada la yufliha qaumun walau walau amruhum mura'ata. Nah, beliau juga ingat perkataan dari Rasulullah, maka dari itu beliau mengatakan kembali, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya juga mendengar perkataan dari Rasulullah kembali. Jadi beliau sudah sebetulnya sudah ingin memberikan kesempatan gitu kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Namun balik lagi kepada perkataan dari Nabi tersebut. Kemudian di sini ada matan hadis, yang dimana matan hadis ini adalah inti daripada hadis ini gitu. Nah, kemudian matan hadis ini juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. La yufliha qaumun walau amruhum ra'ata. Tidak akan sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Nah, jadi di matan hadis ini juga intinya pada inti dari dasar hadis ini juga menyebutkan bahwa tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, jadi sebetulnya tidak akan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa tidak tidak akan sukses gitu suatu kaum kalau yang memimpin tuh perempuan gitu. Walaupun memang perempuan ini sesuai dengan kriteria, tapi pasti aja nggak akan nggak ada bisanya gitu. Nah, kemudian ada di sini mukharij hadis. Mukharij hadis adalah yang meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Rawahul Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di sini kita sebelum masuk kepada syarah atau penjelasan hadis tersebut, kita harus mengetahui dulu nih apa aja arti dari hadis tersebut, dan juga kita harus mengetahui kosakata yang awal banget dari hadis ini. Nah, yang pertama ini ada kata amruhum. Kata amruhum ini berasal dari kata amaro amruhum yang berarti urusan. Nah, kemudian ada kata imro'atun. Kata imro'atun ini yang berarti perempuan, dan yang dimana bentuk jamaknya itu adalah anisa yang berarti perempuan juga. Nah, kemudian ada kata yuflihu. Kata yuflihu ini berasal dari kata falaha yuflihu yang berasal dari
yang berarti kesuksesan, kemenangan, dan juga kejayaan. Kemudian ada kata komun, yang berarti jemaah, suatu kelompok, atau suatu kaum gitu. Nah, penggalan dari hadis tadi ada qad nafiyanallahu bikalimati sami tuha, bermakna memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal atau perang Unta dengan ucapan yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ayam yang menurut dari bahasa Arab itu adalah berdistribusi secara semantik dengan verbal naf'ani, bukan dengan verbal sami tuha. Secara qat'i ia telah mendengarkan hal tersebut dari peristiwa perang unta tersebut. Nah, kemudian daripada itu juga di sini dijelaskan dalam riwayat Humayyid disebutkan lama halako dalam riwayat Humayyid disebutkan lama halako Kisro an Nabiyu, yang artinya ketika Kisro Persia meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggantikan mereka? Mereka menjawab, anak perempuannya gitu. Nah, yang dimaksud dengan bintu Kisro di sini adalah Burowan binti Syarawah ibnu Kisro ibnu Barwaiz. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Humaid ibnu At-Tawail dari Al-Hasan dari Abu Bakr dengan redaksi Asamania Allah bisyai'i sami'tuhu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan falamma qadimat Aisyah zakartu zalika fa asma niyallahu Amr ibnu Syu'bah meriwayatkan dari Mubarak ibnu Fudalah dari Al-Hasan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu diutus kepada Abu Bakr, dan Abu Bakr berkata, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuflihu qaumun walau amruhum imra'ata, yang artinya tidak sukses suatu kaum masyarakat untuk menyerahkan untuk memimpin suatu urusan mereka kepada perempuan. Nah, jadi dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan gitu bahwasannya Abu Bakar telah menyuruh gitu atau meyakinkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh gitu, dan menjadi pemimpin yang kuat gitu. Nah, namun Abu Bakr ini juga berkata kembali, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya mendengar Rasulullah bersabda. Nah, balik lagi kepada perkataan Nabi, yang dimana perkataan Nabi ini tidak akan sukses, bahwa Abu Bakr ini akan kayak menjadi bimbang gitu. Sebetulnya awalnya Abu Bakr ini udah meyakinkan gitu Aisyah radhiyallahu anha bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Kemudian balik lagi kepada perkataan Nabi seperti itu. Kemudian di sini ada pendapat dari beberapa ulama. Mayoritas ulama juga dalam hadis ini udah sudah membicarakan gitu. Dan juga mereka berpendapat bahwa petunjuk hadis tersebut mengatakan bahwa perempuan ini tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak bisa menjadi seorang hakim, dan juga tidak bisa memimpin suatu negara gitu atau suatu wilayah gitu, dan juga jabatan lainnya, karena sudah dilarang dengan menurut syara gitu. Karena perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk melayani seorang laki-laki atau
tanggung jawab dari seorang perempuan ini adalah menjaga suaminya gitu. Nah, kemudian di sini ada menurut Al-Khattabi, yang dimana menurut Al-Khattabi ini, yang dimana menurut Al-Khattabi ini adalah hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini juga sebagai konsep atau menjadi konsekuensi gitu kepada mereka, karena mereka itu tidak bisa menikahkan diri sendiri, menikahkan dirinya sendiri sebagai, dan tidak bisa menikahkan perempuan lain gitu. Nah, di samping itu ada juga beberapa dalil mereka yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin di luar rumah tangganya. Nah, yang pertama itu ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Nah, yang kedua itu ada hadis dari Nabi Allah Muhammad yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga ada eh, yang tadi penguatannya, layufliha kaumun walau amruhum ro'ata. Nah, itu perkataan perkataan hadis tersebut juga sudah dijelaskan bahwa tidak akan sukses gitu suatu kaum kalau yang memimpin itu perempuan. Nah, kemudian ada menurut uh, Al-Razi yang menyatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu dengan ilmu pengetahuan dan juga kemampuan fisiknya. Akal dan juga pengetahuan laki-laki menurut kelebihan akal menurutnya kelebihan akal pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan juga pengetahuan perempuan, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras lainnya yang lebih sempurna. Nah, jadi uh, Al-Razi Imam Al-Razi ini mengatakan bahwa laki-laki ini lebih kuat dan lebih tangguh daripada perempuan gitu. Nah, kan banyak juga perspektif yang ngomong perempuan mah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa di dapur doang. Nah, sebetulnya enggak, sebetulnya tuh perempuan ini bisa kayak misalkan pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah lagi, misalnya mengangkat galon gitu. Itu bisa juga contohnya gitu. Nah, menurut Zamaskari, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, dan juga tekadnya yang kuat. Kekuatan fisik secara umum memiliki kemampuan untuk menulis dan juga kebenaran. Sedangkan Al-Toba berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan juga kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan juga lebih emosional. Nah, menurut Al-Zamaskari juga uh, berpendapat bahwa sebetulnya perempuan ini bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi perempuan ini tidak bisa mengontrol untuk emosinya gitu, karena perempuan ini adalah emosional gitu. Nah, maka dari itu sebetulnya laki-laki ini lebih baik menjadi seorang pemimpin daripada perempuan gitu. Nah, kemudian ada juga uh, apa beberapa ada juga beberapa ulama yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin di luar rumah tangganya. Mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Nah, mereka untuk memahami hadis tersebut perlu juga nih kita terlebih dahulu keadaan dengan sikap berkembang pada hadis disebut yang sabdakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Derajat kaum perempuan ada di bawah derajat laki-laki gitu. Nah, dalam kondisi kekaisaran Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi Rasulullah SAW memiliki kearifan yang menyatakan bahwa bangsa
dan menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah eh, kewibawaan, sedangkan perempuan tidak pada mempunyai kewibawaan itu sama sekali yang jadi seorang perempuan ini banyak yang mengatakan bahwa perempuan ini tidak wibawa. Jadi harus kita tuh sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap kewibawaan gitu. Nah, eh, oleh karena itu, sebagian para ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut, hanya bersifat sekadar pemberitaan, bukan ketentuan hukum. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa perempuan merupakan madrasah pertama gitu bagi bagi para anak-anaknya gitu. Karena sebetulnya kita melahirkan eh, membesarkan dan juga sampai membesarkan itu madrasah pertama tuh yang akan ditanya pasti oleh ibunya sendiri gitu. Nah, sejarah juga menunjukkan status wanita di zaman Nabi Rasulullah SAW. Nabi juga mengatakan bahwa ia tidak hanya dilihat sebagai pelengkap hidup, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki hak dan juga bertanggung jawab yang sama dengan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eh, misalnya ada di sini ada contoh mana? Bentar. Di sini ada contoh kepemimpinan perempuan dalam eh, sejarah masa Nabi dan masa kekhalifahan Islam. Nah, di sini ada yang pertama ada cerita dari Ratu Balkis merupakan seorang penguasa negeri Saba. Kisahnya begitu panjang dan tertulis di dalam surah An-Naml ayat 6 16 sampai 40. Nah, rekam jejak Ratu Balkis ini juga sebagai seorang perempuan yang sangat baik dan juga sangat paling mencolok gitu dari semuanya. Karena beliau adalah apa namanya ratu yang tidak sedikit pun tertarik kepada lawan jenisnya gitu. Oleh karena itu apa namanya ketika beliau bertemu dengan Raja Sulaiman, Ratu Balkis juga masih perawan gitu. Nah, negeri ini juga merupakan negeri yang memiliki tanah yang subur dan juga penduduk yang makmur gitu. Wilayahnya juga merupakan wilayah yang strategis gitu. Di sini juga dapat diketahui bahwa seorang perempuan mampu memimpin sebuah negeri dengan baik gitu. Sosoknya yang tegas ini apa namanya eh, di luar biasa. Jadi beliau nih luar biasa gitu, memimpin suatu negara yang wilayahnya nih sangat terpandang gitu, masyarakatnya terpandang gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau lahir di bulan Syawal pada tahun ke-9 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Juli 614 Masehi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di lingkungan Arab yang murni karena ayahnya menyerahkan kepada orang Arab Baduy. Nah, dia juga tumbuh berkembang dalam lingkungan agama Islam yang ketat gitu. Keluarga yang lengkap karena dia lahir setelah kehidupan akhirat Islam. Rumah tempat tinggal Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha bukanlah istana yang agung. Rumah yang ia tinggali bersama istrinya lebih tepat digambarkan gitu sebagai kamar kecil di desa Bani Najjar di sekitar Masjid Nabawi gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini adalah guru di Madinah. Murid-muridnya yang termasuk mahram yang belajar langsung di hadapannya gitu. Sedangkan yang bukan mahram belajar
dari balik tirai gitu. Jadi beliau ini adalah seorang guru yang mengajar di Madinah gitu. Nah, sejak wafatnya Nabi, Aisyah menjadi pemberi fatwa dan dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam segala hal. Setiap kali ada ketidaksepakatan, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang mereka jadikan hakim gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini adalah uh, anak dari Ali bin Abi Thalib gitu. Kemudian di sini ada kriteria menjadi seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin itu kita harus mempunyai kriteria-kriterianya. Yang pertama ini ada berwawasan yang tinggi. Nah, menjadi seorang pemimpin juga harus mempunyai wawasan yang tinggi karena setiap pemimpin juga harus mengetahui dulu nih apa aja kayak misalnya orang-orang yang di sekitar kita kayak gimana sih gitu ya gitu kan. Berwawasan tinggi tuh berpikir kita tuh mempunyai pikiran yang lebih tinggi gitu. Kita harus mengetahui daerah sekitar kita kayak gimana, kita harus mengetahui apa yang akan kita urus tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian ada konseptual. Konseptual itu kita harus mempunyai konsep gimana ke depannya gitu. Sewaktu-waktu ada masalah, kita tuh harus menyelesaikan masalah itu dengan seperti apa gitu. Itu kita harus mengkonsepkannya dari awal. Terus kita harus mempunyai sikap kenali hal-hal yang strategis. Nah, kita juga harus mengetahui nih apa aja sih hal-hal yang menurut kita strategis gitu. Misalnya kita apa namanya apa kita harus bisa tahu nih gimana anggota kita sebelumnya gitu. Dan kita juga sebelumnya kita harus mengetahui karakter dari masing-masing anggota kita gimana gitu. Nah, kemudian berpikir rasional. Nah, di sini berpikir rasional ini kita harus mempunyai pikiran yang lebih panjang lagi gitu. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah gitu. Nah, kemudian ada bersikap objektif. Kita juga harus mempunyai sikap yang objektif karena sikap ini juga yang akan menentukan nantinya gitu. Nah, kemudian ada tindakan rasional. Nah, setelah kita berpikir rasional, kita harus bertindak. Kalau misalnya kita diem aja, cuman ngeliatin aja gitu, nggak akan selesai masalahnya gitu. Nah, kemudian kita harus menjadi panutan hidup. Nah, kita juga harus mempunyai agar orang-orang tuh termotivasi sama kita gitu, termotivasi menjadi seorang pemimpin juga gitu. Nah, kemudian ada terbuka. Kita harus terbuka kepada setiap anggota. Kita harus menjalankan komunikasi yang baik dengan anggota dan juga yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita harus gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, gaya kepemimpinan yang demokratis ini kita harus bisa karena seorang pemimpin itu harus mengetahui apa yang kedepannya gitu, nggak yang monoton banget gitu. Nah, kemudian di sini ada nilai yang bisa dipetik dari hadis ini. Nah, nilai yang bisa dipetik dari hadis ini ada yang pertama ada kesetaraan. Nah, kesetaraan ini mengajarkan bahwa kita tuh laki-laki dan juga perempuan itu adalah setara, fasenya tuh setara gitu. Kesetaraan gender antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, perempuan itu juga cocok sebetulnya dijadikan pemimpin, namun balik lagi kepada hadis yang tadi gitu. Nah, kemudian ada nilai kesabaran. Nilai kesabaran ini akan bisa menjadi kita tuh sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap kesabaran juga gitu. Nah, maka dari itu kita harus bersabar dalam memimpin suatu kaum gitu. Nah, kemudian di sini ada nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan ini yang kita sudah bicarakan dari awal. Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga bijaksana gitu. Kemudian kita harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab karena menjadi seorang pemimpin itu pasti akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari gitu.
Nah, apa yang kita ucapkan pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Nah, kemudian ada keadilan yang dimana seorang pemimpin itu harus adil dan juga bijaksana karena bahwasannya jika kita tidak adil pasti nanti apa namanya anggotanya tidak akan uh, berbuat dengan baik lagi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.